Jemaat kekasih Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pendalaman Alkitab kita. Hari ini, hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Kita ada di rangkaian 40 hari bagaimana Yesus telah bangkit dari orang mati dan sebelum dia naik ke sorga. Firman Tuhan mengatakan berulang kali dengan berbagai cara Tuhan Yesus meneguhkan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya bahwa dia sudah bangkit. Sepanjang 40 hari perjalanan waktu itu, kita belajar dalam sebuah tema atau perikop pembelajaran pendalaman Alkitab kita 40 hari dalam misteri ilahi Bapa. Kita ada di hari yang ke-12 setelah kebangkitannya. Bersama-sama kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Kekasih Tuhan, dari dua pernyataan Rasul Paulus yang kita pelajari dalam suratnya, kita melihat ada dua hal yang Rasul Paulus katakan. Yang pertama, yang ku kehendaki, dan yang kedua yaitu supaya pada akhirnya aku beroleh. Dua pernyataan ini menjadi dasar untuk bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi satu di dalam tubuh kita, menjadi satu di dalam daging kita. Sehingga kuasa firman itu akan berkuasa atas seluruh keberadaan kita. Sehingga firman Tuhan itu akan menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kita mau belajar dari dua pernyataan Rasul Paulus ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap pribadi kita. Kalau dua pernyataan Rasul Paulus menjadi dua pertanyaan dalam kehidupan kita tentang apa sesungguhnya yang kita kehendaki dalam pengiringan dan iman percaya kita kepada Yesus. Lalu yang kedua, apa yang kita harapkan akan kita peroleh pada akhirnya. Bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat kekasih Tuhan, apa sesungguhnya yang kita kehendaki di dalam pengiringan dan iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa sih sesungguhnya yang kita harapkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus? Pada akhirnya, apa sih yang kita harapkan untuk kita dapatkan? Dua hal ini menjadi sebuah renungan kita. Kalau hari-hari Tuhan izinkan melalui sebuah situasi kondisi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, kita akan bersama-sama menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita secara pribadi, berpribadi dengan Tuhan. Biar Tuhan menguji batin kita. Biar Tuhan berperkara dengan kehidupan kita. Sehingga kita mau menemukan sesungguhnya apa yang kita kehendaki di dalam kita menaruh pengharapan dan pengiringan kita kepada Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang lain yang dia kehendaki dan tidak ada yang lain yang dia harapkan pada akhirnya di dalam iman dan pengiringan dia kepada Kristus Yesus selain yang namanya mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan adalah satu bagian kebenaran yang setiap orang percaya. Mereka mempercayai bahwa di dalam Kristus Yesus ada kuasa kebangkitan. Tetapi itu tidak cukup untuk kita mempercayainya.
Karena apa yang kita percayai itu sesungguhnya harus kita alami dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita katakan percaya, tetapi kalau kita tidak menghidupinya, kita tidak mengalaminya, itu bukanlah sesungguhnya percaya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebab apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah kita melakukan, kita mengalami apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Kalau kita mempelajari ayat sebelumnya mulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan sebuah pengalaman hidup, pengiringannya, pengenalannya kepada Tuhan oleh kuasa kebangkitan, itu menjadikan segala sesuatu prestasi dalam hidupnya di masa lalu, itu menjadi sesuatu yang tidak lagi berguna, itu tidak lagi menjadi penting. Kekasih-kekasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan dan kita pelajari dalam kita menjalani hidup ke depan. Bahwa Rasul Paulus dalam semua prestasi keagamaannya, kita melihat bahwa Rasul Paulus dia begitu taat di dalam melakukan ketetapan-ketetapan agamawi. Bahkan dia dapat berbangga dengan semua apa yang sudah dia raih di dalam pencapaiannya sebagai seorang yang beragama. Prestasi-prestasi semua itu justru pada akhirnya Rasul Paulus menganggap itu tidak berguna dibandingkan sebuah anugerah yang Rasul Paulus sedang alami, yaitu mengenal Kristus di dalam kuasa kebangkitannya. Kasih-kasih Tuhan, janganlah dalam hidup kekristenan kita ke depan, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan justru kita mengejar apa yang Rasul Paulus sudah buang, dan dia berkata, semuanya itu aku anggap sampah. Prestasi-prestasi agamawi itu menjadi sesuatu yang tidak berguna, itu dibuang oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus menganggap itu sampah. Sebab itu jangan kita di dalam hidup kekristenan kita ke depan, kita justru mengejar prestasi-prestasi agamawi yang dianggap oleh manusia itu adalah sebuah nilai-nilai keberhasilan, nilai-nilai pencapaian. Tetapi kalau kita mau mengenal Tuhan kita dalam kuasa kebangkitan, semua prestasi-prestasi agamawi itu tidak akan bernilai apa-apa. Semua prestasi pencapaian dari Rasul Paulus di dalam keagamaannya, jabatan, kedudukan, penghargaan, bahkan semua fasilitas, bahkan berkat-berkat yang secara finansial yang didapat Rasul Paulus dalam prestasi pencapaian secara agamawinya, semuanya itu justru dianggap menjadi sampah karena pengenalan kepada Kristus Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Kekasih-kekasih Tuhan, ini penting untuk kita hari ini. Jangan dalam hidup kekristenan kita mengejar semua
apa yang sudah dibuang oleh Rasul Paulus dianggapnya sampah dan tidak berguna. Mari kita mau mengejar apa yang Rasul Paulus sudah kejar dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengalami itu kuasa kebangkitan, sehingga kehidupan Rasul Paulus bisa mencapai satu kesempurnaan di dalam iman dan keyakinannya. Oleh sebab itu mari, Rasul Paulus begitu bergairah dalam kehidupannya waktu dia boleh mendapatkan anugerah mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, ya, mari kita mau belajar untuk kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Hari-hari yang akan kita jalani ke depan, kita percaya bahwa tidak untuk selamanya masa kesukaran, kegelapan, pandemi dari COVID-19 ini, kita percaya tidak untuk selama-lamanya. Semua kita umat manusia berdoa, memohon kepada Tuhan untuk supaya waktu pandemi ini akan segera berlalu. Itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang harus makin kita tingkatkan. Tetapi lebih daripada itu, yang harus kita persiapkan dalam hidup kita, kalau doa-doa kita itu didengar Tuhan, jawaban doa itu terjadi dalam kehidupan kita, apa sesungguhnya yang harus kita persiapkan waktu jawaban doa itu terjadi? Waktu masa kesukaran ini berlalu, apa yang sesungguhnya harus kita persiapkan untuk kita akan mengisi dan menjalani kehidupan kita ke depan? Ada begitu banyak anak Tuhan, ya, mereka menaikkan doa dengan sungguh hati, tetapi mereka tidak mempersiapkan kalau jawaban doa itu tiba. Oleh sebab itu mari dalam kita menjalani hari-hari di dalam 40 hari di mana Kristus Yesus setelah bangkit dan sebelum naik ke sorga, Kristus Yesus memberikan waktu khusus untuk melawat murid-muridnya. Untuk dengan berbagai cara Yesus meneguhkan kuasa kebangkitannya. Supaya kebangkitannya itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada hal yang penting untuk kita bisa bersama-sama belajar untuk mengalami kuasa kebangkitan itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inti dari iman percaya kepada Kristus Yesus adalah bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan yang sangat penting telah kusampaikan. Dari begitu banyak hal penting yang kita bisa capai dan kita kejar dalam kehidupan iman percaya kita kepada Kristus, ada satu hal yang jauh lebih penting. Rasul Paulus mengatakan yang sangat penting, yaitu kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu sendiri. Sebab kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita ini menjadi orang yang paling tragis dalam hidup kekristenan kita. Ya. Kita sia-sia dalam semua kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam yang namanya kuasa dan belenggu dosa. Kekasih-kekasih Tuhan, di ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22, Rasul Paulus mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung
dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kekasih Tuhan, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, di dalamnya mengajarkan kepada kita anugerah pengampunan dosa yang Allah Bapa telah berikan kepada kita. Saya mengulang sekali lagi. Anugerah pengampunan dosa yang Allah Bapa telah berikan. Ada begitu banyak umat manusia hari ini dalam iman pengharapannya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, mohon untuk mendapatkan yang namanya anugerah pengampunan dosa. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita oleh kuasa kebangkitan Kristus, bahwa melalui anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus, kita telah menerima pengampunan dosa-dosa kita. Dan pengampunan dosa kita itu dikerjakan oleh Yesus melalui sebuah karya penebusan. Jadi bagaimana Allah memberikan kepada kita pengampunan atas dosa kita, itu melalui sebuah harga bayar yang sudah dibayarkan oleh Allah kepada kita dengan yang namanya membayar harga penebusan kita. Sejak waktu kita ada di dalam kuasa dosa, hidup kita tergadai di dalam kuasa dosa dan kuasa maut. Untuk itu Kristus harus membayar, menebus kita dari perhambaan dosa itu, dari kuasa alam maut itu. Dia dengan kuasa kematiannya, dia menebus kita. Penderitaannya yang dia telah kerjakan melalui karya salib, itu adalah harga bayar dari sebuah penebusan kita dari belenggu dan kuasa dosa. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia mati dan dia dikuburkan. Bagaimana Yesus masuk ke dalam yang namanya rahim bumi. Bagaimana Yesus masuk ke alam bersah. Bagaimana Yesus mengambil segala otoritas atas alam maut, itu ada kembali di dalam otoritas dan kuasa Yesus. Alam maut tidak lagi berkuasa. Bagaimana Yesus menghancurkan dan membinasakan kuasa alam maut melalui kuasa kebangkitannya. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman pengharapan kita. Tetapi yang benar adalah Kristus Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan alam maut. Dia bangkit. Dia membuat kuasa alam maut dan kerajaan maut itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan setiap orang yang telah menerima anugerah penebusan dari dosa-dosa melalui karya salib. Melalui darahnya yang sudah tertumpah. Adamah tubuh daging kita yang dari tanah telah ditebus dengan harga bayar darah Kristus. Dan dengan kuasa kebangkitannya, kita boleh mengalami sebuah anugerah di mana alam maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, pengalaman akan kuasa kebangkitan yang Kristus Yesus telah kerjakan, dan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membuat nilai dari semua prestasi-prestasi agamawi kita, itu tidak lagi menjadi penting dibandingkan dengan yang namanya anugerah kuasa kebangkitan Kristus. Semua berkat-berkat secara materi itu tidak lagi menjadi utama di dalam yang namanya sebuah berkat kehidupan di mana kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Dosa tidak lagi berdaya guna dalam hidup kita. Daging kita tidak lagi takluk dalam kuasa dosa. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus membuat kehidupan kita menang atas dosa. Membuat hari-hari hidup yang kita jalani, kita tidak lagi hidup untuk dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa. Tetapi kita hidup
oleh kuasa kebangkitan Kristus. Berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus akan memberikan kepada kita nilai-nilai kekekalan. Bagaimana hidup yang Tuhan percayakan kita jalani di dunia yang akan berakhir ini. Tetapi dalam setiap kesempatan sebelum akhir kehidupan itu tiba, kita mendapatkan anugerah untuk mengerjakan dalam hidup ini segala sesuatu yang bernilai di dalam kekekalan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana mengalami kuasa kebangkitan. Sebagaimana Kristus Yesus selama 40 hari meneguhkan kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Biarlah kebangkitan Kristus bukan menjadi sebuah keyakinan iman kita. Tetapi lebih daripada itu, kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu akan makin menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita untuk kita akan belajar lebih lagi mengerti dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus Yesus dalam kehidupan kita.